Kunkue Karta Barbar Upayeye yang artinya halo apa kabar Baraya. Kali ini saya akan mencoba mengaktifkan kembali jiwa-jiwa brutality, fatality, dan penalty dalam diri kalian yang sudah lama tertidur. Film ini akan meningkatkan detak jantung Anda kurang lebih sebesar 180 jut. Film ini berjudul Fabricated City, merupakan film bergenre aksi kriminal garapan Korea Selatan yang disutradarai oleh Park Kwang Hyun dan rilis pada tahun 2017. Tidak mau banyak membocorkan di awal, langsung saja. Untuk itu siapkan mental, kencangkan volume, tutup gorden, dan buka tali kolor. Tanpa banyak khutbah di awal, karena besok saya harus menghadiri hitangan anak Kim Jong Un di Cicurug, Sukabumi. Langsung saja, ini dia filmnya. Scene awal kita diperlihatkan adanya sebuah pertempuran yang sangat riuh. Terlihat beberapa tembakan bedil mimis yang cing belesat, dan juga terdengar suara orang yang gerowokan seperti sedang merobagong. Film ini akan berfokus pada seorang AA ganteng yang tentu saja diidamkan para uhti, bernama Daejang. Ini dia babanguknya. Seperti di game FF, mereka menyerang, menyepray, menyerbu, dan membantai lawannya, tetapi tidak ada jumpsuit. Terlihat Daejang beberapa kali menyelamatkan Talbo si bapak-bapak brewok. Ini di babanguknya. Memang beban dia ini, kenok terus anjir. Dan setelah Kwon Yu menyelamatkan Talbo, dia pun mati terbunuh akibat terkena bedil mimis. Sungguh disayangkan lakon sudah mati di awal scene. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah game. Mungkin dia seorang bocil FF. Sekedar info, Daejang merupakan nama dia di game dan nama aslinya adalah Kwon Yu. Oke lanjut, Daejang merupakan pengangguran warnet dengan skill bermain game yang sangat bagus. Dia juga seorang atlet taekwondo, tapi sudah jarang sekali berlatih. Ketika sedang bermain game, tiba-tiba Kwon Yu menerima telepon dari seorang wanita yang tidak dia kenal. Wanita itu meminta tolong mengambilkan HP-nya yang tertinggal di warnet, dan Kwon Yu akan diberikan imbalan ceban jika mengembalikan HP-nya. Setelah sampai di sana, Kwon Yu disuruh mengambil uang di kasur karena ceweknya sedang mandi, lalu dia pergi. Daripada lihat cewek itu, Sagne mending gue pergi aja, kata Kwon Yu. Dan tiba-tiba Kwon Yu ditangkap atas dugaan kasus pengencerotan dan pembunuhan. Kwon Yu pun tidak bisa mengelak ketika semua bukti mengarah kepadanya. Dia divonis hukuman seumur hidup dan ditahan di penjara kelas 1 untuk pembunuhan. Anjir, sungguh fitnah yang sangat kejam di sini. Lanjut, dikarenakan dia adalah anak baru, dia diinterogasi oleh Maduksu. Ini dia babanguknya. Maduksu adalah seorang ketua geng di penjara itu. Dia sangat disegani oleh tahanan lainnya dan memiliki akses dengan penjaga tahanan. Adanya sogok menyogok mungkin di sana ya. Kwon Yu disiksa oleh anak buah Maduksu, tapi tak disangka Maduksu mendapatkan hadiah bogem dari Kwon Yu, dan itu sangat seul karena dada mangga mamam. Lanjut, scene berpindah pada saat emaknya Kwon Yu bersama seorang pengacara negara menjenguk Kwon Yu di penjara. Emaknya berkata dia telah menemukan bukti CCTV bahwa dia bukanlah pembunuhnya dan akan segera membebaskannya. Hari demi hari Kwon Yu mendapatkan siksaan dari anak buah Maduksu. Dan pada akhirnya, Kwon Yu berlatih untuk melawan, dan dia pun berhasil merumpuyukkan mereka semua. Di sini saya sedikit puas karena sudah geram dari tadi anjir. Kemudian berpindah lagi ketika seorang pengacara negara itu kembali menjenguk Kwon Yu, tapi tak disangka dia membawa kabar bahwa emaknya telah dibunuh diri. Anjir, bunuh diri. Dari sini saya udah curiga pada si pengacara nolep ini. Kemudian terjadi kekacauan yang disebabkan oleh anak buah Maduksu yang bermaksud akan membunuh Kwon Yu, tapi Maduksu malah terkena sabetan pisau dan Kwon Yu melukai dirinya. Ternyata ini merupakan rencana Kwon Yu untuk melarikan diri.
Dan ketika Kwon Yu dalam pengejaran sebagai buronan, tiba-tiba Talbo yang seorang teman di gamenya membantu dia. Dan tidak disangka, ternyata Talbo adalah seorang perempuan cantik dan bernama asli Yuwul, atau kita panggil saja dia Wulan. Dia adalah seorang hacker. Tapi sedikit aneh, si Yuwul ini selalu bicara lewat telepon. Dan ketika mereka makan, tibalah teman-teman gamenya yang akan siap membantu Daejang. Yuwul atau Wulan dengan skill hackernya, dia mengumpulkan beberapa data dengan adanya kasus yang sama pada kasus Kwon Yu. Dan Kwon Yu berhasil masuk ke dalam rumah seorang artis yang ternyata dia sudah dibunuh. Kemudian Daejang bersembunyi dan melihat beberapa orang sedang melakukan kasus pembunuhan palsu dengan sangat detail. Dan benar saja, sesuai dengan dugaan saya, ternyata otak dari semua pembunuhan palsu adalah si pengacara nolep itu. Sungguh membagongkan, dia bersembunyi dari sifat psikopatnya dengan muka nolep, anjir. Ternyata dia adalah seorang pimpinan dari sebuah perusahaan jasa manipulasi pembunuhan. Dengan kata lain, dia mengganti tersangka pembunuh dengan target diantaranya pengangguran, pegawai kantoran, orang yang terlilit hutang, kaum rebahan, dan sebagainya. Lihatlah begitu detailnya tim ini ketika mempersiapkan kasus pembunuhan palsu. Golongan manusia seperti apa mereka ini? Mungkin golongan AB. Kemudian Kwon Yu dan kawan-kawan mencoba menyelamatkan wanita yang akan dijadikan korban salah tangkap berikutnya. Tapi tak disangka ternyata si pengacara Keplek telah mengetahui rencana Kwon Yu dan timnya. Yang pada akhirnya Kwon Yu tertangkap oleh Maduksu. Maduksu telah disuruh oleh pengacara Keplek itu untuk membereskan Kwon Yu. Dengan kata lain, harus dibunuh. Dan untung saja, si Ayang Yuwul menyelamatkan dia dengan menghubungi tim polisi hajat. Dan Kwon Yu pun berhasil kabur bersama Ayang Yuwul. Di sini seharusnya si Maduksu ditangkap polisi. Tetapi karena si pengacara Keplek itu memiliki akses ke dalam pemerintahan, Maduksu pun masih bisa berkeliaran di wilayah RW sekitar Korea Selatan. Kemudian scene berpindah pada tim Kwon Yu yang sedang merencanakan sebuah penjebakan terhadap si pengacara Keplek. Dan mereka pun berhasil mengacau burakan rencana pembunuhan si Keplek. Tim si Keplek pun dibantai habis oleh Kwon Yu dan kawan-kawannya. Mangga mamam. Dari sini rasa jengkel saya sedikit terobati. Karena memang di film ini kita akan dibuat greget, segreget mungkin. Pokoknya harus nonton film ini, recommended banget pokoknya. Kemudian Kwon Yu pun berhasil menyelusup ke dalam markas si Keplek. Dan si Keplek pun mendapatkan hadiah bogoman yang cimbalasak dari Kwon Yu. Mangga mamam. Begitu puasnya di sini melihat si Keplek ditenggelan. Dan itu pasti sangat seueur karena dada ya. Tapi ketika Kwon Yu sudah merasa menang, tanpa dia ketahui ternyata si Keplek telah mengetahui rencana itu dan menyekap tim Ayang Yuwul. Sungguh menghariwangkan Ayang Yuwul. Kwon Yu pun langsung ngabret si edan-edannya untuk menyelamatkan Ayang Yuwul dan timnya. Ketika Maduksu menyekap Yuwul dan kawan-kawannya, tiba-tiba lampu mati dan ternyata itu adalah si A.A. Kwon Yung yang datang. Dan dia menaburkan biji-biji hurung seperti cika-cika. Lalu beberapa bogoman mematikan yang pastinya itu sangat seueur karena dada dilayangkan kepada Maduksu dan anak buahnya. Sedikit melegakan, si A.A. Kwon Yung bersama reng-rengan bisa kabur. Dan mereka pun kembali melancarkan aksinya untuk merebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Korea Selatan ini mah.
Tapi sangat disayangkan, mereka malah ditangkap oleh tim polisi Hajar Korea Selatan. Hanya si Ayang Yewul lah yang berhasil lolos. Di sini saya sudah dibikin kesel lagi dengan kelakuan si Keplek yang malah acrik-acrigan merasa dia telah memenangkan pertempuran ini. Tapi tenang saja, karena kita dibuat senang kembali karena data si Keplek telah diretas oleh si Ayang Yewul. Di sini ada sedikit plot twist di mana ketika si Kwon Yu masuk ke dalam ruangan si Keplek, pas di scene tadi, ternyata dia sudah menancapkan semacam flash disk yang menyedot semua data si Keplek. Impressive. Dan Kwon Yu pun beserta Reng-Rengan berhasil mengungkap kebusukan si Keplek. Lega rasanya di sini. Beberapa data pun diupload ke media sosial dan disiarkan secara langsung, dan si Keplek pun tidak bisa mengelak lagi. Singkat cerita, si Keplek pun ditangkap oleh tim polisi Hajar Korea Selatan dan dia pun bertemu dengan Ma Dong-soo di penjara. Dia pun terkena tushball di penjara dan film pun berakhir. Ending yang sangat mengkeplekan. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah janganlah bermain game berlebihan dan berbuatlah baik kepada orang tua selagi masih ada. Saya Bang Kyu beserta jajaran direksi cabang Cicurug yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Pamitan.